Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bayani Rahma, Eno Diantasya Harahap, Nabila Nur Uzwa, Anissa Fadila, Zulfidayani, dan Melisa Putri akan membahas tentang atensi dan consciousness. Sebagaimana yang kita ketahui, consciousness itu adalah kesadaran, sedangkan atensi itu adalah perhatian. Baik, langsung saja kita masuk slide selanjutnya. Oke, kita akan membahas tentang atensi terlebih dahulu. Apa sih atensi itu? Nah, atensi adalah fokus dari kesadaran. Fokusnya terhadap apa? Terhadap input sensori tertentu, program motorik tertentu, ingatan tertentu, atau gambaran internal. Contohnya misalnya pada input sensori tertentu. Input sensori itu kan ada penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Contohnya itu misalnya ada suara dari lingkungan di saat kita sedang melakukan perkuliahan. Nah, atensi adalah ketika Anda memfokuskan pada satu atau beberapa input sensori. Anda lebih memfokuskan pada penjelasan dari dosen Anda. Bisa juga pada program motorik. Misalnya, Anda sedang menari. Untuk menari, Anda perlu atensi. Jadi, Anda mengatensikan pada gerakan yang sedang Anda lakukan. Atau bisa juga pada ingatan. Misalnya, saya meminta Anda untuk mengingat di manakah Anda meletakkan kunci rumah Anda. Di saat Anda memfokuskan pikiran Anda, itu juga termasuk atensi atau gambaran internal. Selanjutnya itu kondisi otak di mana otak sedang terfokus pada suatu stimulus atau kejadian. Sedangkan kesadaran atau consciousness secara langsung mengacu pada awareness, meliputi perasaan akan kesadaran dan konten dari kesadaran tersebut. Yang dimaksud dari kesadaran itu ketika Anda sadar bahwa Anda sedang kuliah, Anda sadar bahwa Anda itu adalah seorang mahasiswa psikologi. Misalnya seperti itu. Anda juga sadar bahwa Anda berpikir tentang apa, berbicara tentang apa, dan emosi apa yang Anda rasakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesadaran. Sehingga kesadaran itu adalah hal yang sangat luas. Baik, selanjutnya konsep dari consciousness ini tentu sebenarnya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang kita tentang kesadaran ini. Kita tahu di psikologi ada psikoanalisa atau psikoanalitik. Kesadaran itu di psikoanalisa dianggap sebagai sesuatu yang mendasari tingkah laku. Kemudian biopsikologi. Biopsikologi melihat kesadaran itu adalah terkait dengan perbedaan tingkat arousal, sehingga ada kondisi tidur. Artinya, kesadarannya itu lebih rendah, atau yang lebih rendah lagi saat kondisi koma, atau di saat kesadarannya tinggi yang disebutnya hiperaktif. Selanjutnya metakognitif. Maka Anda merefleksikan proses kognitif. Kesadaran dalam metakognitif yaitu menyadari akan proses kognitif. Jadi ketika Anda berpikir, Anda sadar Anda sedang berpikir. Apa yang sedang Anda pikirkan? Selanjutnya tentang fenomenologi. Fenomenologi, kesadaran merupakan pengalaman terhadap sesuatu, sehingga kesadaran itu dia bersifat subjektif. Kembali lagi membahas atensi. Atensi itu tadi katanya adalah mental spotlight, yang artinya konsentrasi dari energi mental yang harus digunakan untuk memproses informasi yang hadir. Atensi mempunyai beberapa sifat, di antaranya selektif. Artinya, kita memilih ketika kita memberikan atensi. Kita bisa memilih mana yang kita berikan perhatian. Selanjutnya, terbatas. Tidak semua input sensori bisa kita berikan atensi. Selanjutnya, atensi bersifat consciousness dan pre-consciousness. Selanjutnya kita akan membahas pre-consciousness attention atau processing pre-consciousness attention. Atensi yang prosesnya prasadar. Contohnya priming effect. Priming effect itu pengutamaan stimulus yang mirip atau sama yang disajikan terlebih dahulu. Terkadang kita menyadari, kadang tidak. Walau tidak kita sadari, stimulus yang awal ini mempengaruhi proses terhadap target. Intinya, ada dua kata yang mempunyai keterikatan yang kuat sehingga ketika kita disajikan kata itu, maka kita akan otomatis teringat pada kata yang satu lagi. Contoh, misalnya roti, maka lawannya mentega. Ataupun contoh lain, perawat, maka kita akan mengingat dokter. Begitulah contohnya. Selanjutnya ada tip of the tongue fenomena atau fenomena di ujung lidah. Ketika kita berusaha mengingat sesuatu yang telah diketahui tersimpan dalam memori tetapi tidak dapat menemukannya. Misalnya, orang yang ketika berbicara dengan temannya, dia mengingat sahabatnya yang lain. Dia ingat sahabatnya itu. Dia bisa tahu huruf pertama dari temannya, alamat dari temannya, orang tua dari temannya, tapi dia kesulitan menyebutkan nama. Pernah nggak kejadian seperti itu? Nah, itu namanya tip of the tongue. Selanjutnya ada automatisasi. Ketika kita berbicara tentang automatisasi, maka kita akan membahas tentang control processes dan automatic processes.
Yang pertama yaitu control processes. Merupakan tingkah laku yang kita lakukan yang memerlukan usaha untuk mengarahkannya, sehingga perlu kesadaran yang penuh. Butuh research atensi yang banyak, terjadi serangkaian tindakan relatif lambat. Contoh, ketika pertama kali belajar naik sepeda itu, kita membutuhkan kesadaran yang tinggi, sehingga kita fokus sekali agar tidak terjatuh dari sepeda. Ketika berkali-kali dilakukan dan terus-menerus, maka proses itu menjadi automatic processes. Automatic processes yaitu kebalikan dari controlled processes, yaitu sedikit atau tidak ada usaha mengarahkan, terjadi di luar kehendak atau kesadaran, tidak butuh atensi penuh, proses berlangsung paralel, relatif cepat. Contohnya tadi seperti naik sepeda. Ketika sudah mahir, kita tidak perlu berpikir lagi bagaimana cara membelok seperti apa, karena kita sudah mahir tuh dalam bersepeda. Automatic proses itu proses bottom up, jadi dari bawah ke atas, jadi tidak dipikirkan. Selanjutnya tanpa intention atau tanpa adanya maksud dan tujuan. Selanjutnya involuntary. Selanjutnya tanpa consciousness awareness atau tanpa kesadaran penuh. Dan yang terakhir, tanpa adanya gangguan selama aktivitas berlangsung. Jika dibandingkan antara control processes dengan automatic processes, maka banyak pekerja yang pada awalnya merupakan proses terkontrol menjadi suatu yang otomatis. Contohnya, menulis. Awal-awal belajar menulis kan susah sekali, tetapi ketika sudah mahir, kita bisa menulis dengan cepat. Automatisasi merupakan proses di mana suatu proses berubah dari kesadaran penuh menjadi relatif otomatis. Contohnya mengetik. Ketika awal-awal mengetik, kita masih bingung letak huruf-huruf pada keyboard. Sehingga ketika sudah mahir, kita dapat melakukannya dengan cepat. Faktor latihan juga meningkatkan otomatisasi dan preconscious attention. Selanjutnya yaitu habituasi atau habituation. Terbiasa ketika stimulus itu terus-menerus, maka terjadi keterbiasaan. Maka responsif kita terhadap stimulus itu menjadi berkurang. Contohnya seorang perokok. Ketika pertama kali merokok, maka rasanya mulut bau rokok, baju bau rokok. Tetapi ketika sudah terbiasa, kadang dia nggak sadar bahwa bajunya bau rokok, mulutnya bau rokok. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi atensi yang disadari, yang terdiri dari signal detection, searching, selective attention, dan divided attention. Yang pertama itu adalah vigilance and signal detection atau kewaspadaan dan deteksi sinyal. Kita waspada terhadap keberadaan suatu stimulus atau sinyal. Sedangkan vigilance sendiri artinya kemampuan seseorang untuk terus menerima satu set stimulus dalam jangka waktu yang lama, di mana orang tersebut berusaha mendeteksi kemunculan stimulus yang menjadi target. Contohnya ketika kita memperhatikan jam tangan untuk mengukur rentang waktu tertentu. Atau contoh lain, seorang tentara yang di medan perang itu sangat membutuhkan kewaspadaan yang penuh. Selanjutnya yaitu search atau pencarian. Mencari atau meneliti dalam suatu lingkungan terhadap ciri khusus dan melibatkan pencarian yang bersifat aktif dari target yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang selective attention atau perhatian yang terbatas. Yang membahasnya atau yang melakukan penelitian ini adalah Stroop, maka dikenal dengan Stroop effect, yaitu memperlihatkan adanya konflik antara kata yang tertulis dengan warna huruf yang digunakan. Selanjutnya yaitu divided attention atau perhatian yang terbagi. Sistem atensi yang melakukan tugas yang terpisah pada waktu yang sama. Akan jauh lebih mudah melakukan 2 atau lebih pekerjaan otomatis, misal mengemudi sambil berbicara, daripada melakukan pekerjaan yang harus dikendalikan, misal menulis sambil membaca. Selanjutnya perbedaan selective dan divided attention. Pada selective attention memerlukan fokus atensi yang lebih. Tugas selektif mengaktifkan area visual spesifik terkait dengan ciri yang dideteksi. Selanjutnya, tugas selektif juga mengaktifkan area insula, posterior thalamus, superior colliculus, dan orbital frontal cortex. Sedangkan di divided attention lebih memerlukan daya ingat, mengaktifkan sekelompok area yang berkontribusi satu sama lain, serta mengaktifkan anterior cingulate dan dorsolateral prefrontal cortex. Sekian penjelasan dari kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.